Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk pada Al-Qaidatus Sabi'ata Asyara, kaidah yang ke-17, dibawakan oleh penulis surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah, pegawai itu adalah yang memiliki dua sifat, qawi, amin, punya kekuatan, kemudian punya amanah. Penjelasan penulis, hadi qaidatun minal qawaidil qur'aniyatil muhkamati fi abwabil muamalat wal alaqati bainan nas. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah Quran yang muhkamat, yang jelas di dalam perkara pergaulan, muamalah. Jadi dalam hal muamalah ataupun hubungan di antara manusia. Hubungan di antara manusia. Hadil qaidatul Qur'aniyah ja'at fi siyaqi qissati Musa ma'a sahibil Madyan. Kaidah Quran ini datang dalam konteks kisah Nabiullah Musa bersama sahibu Madyan. Kisahnya dalam surat Al-Qasas. Walladzi kana ajizan an talabil ma faharajat ibnatahu lisukya. Jadi kisahnya sang bapak itu tidak mampu untuk mencari air. Mencari air untuk diminumkan kepada ternaknya. Kemudian dua anak perempuannya itu keluar untuk meminumkan ternaknya. Kemudian bida'annahuma ta'akharta intidaran lisudurin nasi anil bi'ri. Namun keduanya itu untuk meminumkan ternaknya paling akhir. Jadi menunggu nanti keluarnya manusia dari sumur. Karena perempuan memiliki rasa malu sehingga tidak mau bareng-bareng uyuk-uyukan dengan para laki-laki. Ini Masya Allah, sifat yang harus ada pada wanita, salah satunya memiliki rasa malu. Ya. Jadi meminumkan ternak itu di akhir, menunggu nanti semua telah selesai. Illa anna muru'ata Musa wa shihamataha hamalathu ala an yubadira. Akan tetapi kehormatan Musa
keberaniannya Musa itu membawa untuk bersegera. Jadi min ghairi ayantadi rasulallahuma biqada'i hajatihima, tanpa menunggu diminta, itu Musa langsung ambil, ya sudahlah dibantu biar cepat selesai. Nanti ada pelajaran jamaah hormati menunjukkan kepekaan yang luar biasa dari Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi langsung berbuat tanpa menunggu. Kan kadang ada orang ketika sesuatu butuh bantuan, goyen ngongkon tak bantu ya ora wis ben. Wis ben. Ada orang bawa barang kemudian pakai sepeda motor. Motornya distandaratke loro, kemudian barangnya ditaruh, motornya ambruk. Tapi kalau ngoceki motor, ngunggahke barangnya nggak ada. Kalau orang peka itu langsung, Mas, anu mawon jenengan sing ngoceki motore kula sing ngunggahke. Iya. Yeah. Kalau nggak seperti itu, saya sing bantu megangi motor, jenengan sing ngunggahke. Itu kalau orang peka. Tapi kalau nggak punya kepekaan, wis ben. Jadi ambruk, gur dideloki. Standarat kene, ya. Kemudian dunggane ambruk. Jamaah hormati, orang kalau tidak memiliki kepekaan, kadang menunggu. Nabiullah Musa luar biasa ini. Jadi beliau tidak nunggu kedua wanita itu minta tolong, tapi langsung ditunaikan wasuk yalahuma. Kemudian diminumkan ternaknya itu untuk keduanya. Fa'ajaba hadal fi'lu al-fatataini. Dua pemudi ini takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Fadakarotahu liwalidihima al-muqati anil amal. Kemudian keduanya menyebutkan kisahnya itu Nabiullah Musa memberi bantuan meminumkan ternak itu kepada orang tuanya yang sudah pensiun dari kerja. Jadi sudah nggak mampu bekerja. Fa'arsala fi talabihi. Kemudian orang tuanya itu menyuruh si anak perempuannya itu untuk mencari. Fala maja'a wa hadatsahu bi khabarihi. Kemudian ketika sampai di hadapan Musa, disampaikan kabarnya, maka salah satu dari keduanya itu ngomong, wahia alimah bi ajzi walidiha. Dan dia seorang wanita yang cerdas, dia sampaikan tentang orang tuanya itu sudah tidak mampu untuk melakukan bimihamir rijal, tugasnya sebagai laki-laki. Ya, jadi bapaknya sudah nggak mampu meminumkan ternak, jaga ternak sudah nggak mampu. Lihat betapa wanita-wanita pemudi-pemudi itu salihah. Ya, kerja keras karena orang tuanya sudah tidak mampu bekerja. Ini nanti kalau diperluas pelajarannya. Kemudian dengan mengatakan kepada bapaknya, ya abati stajirhu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kemudian si wanita itu mengatakan kepada bapaknya, wahai ayah, jadikan saja dia pegawai. Karena sesungguhnya sebaik-baik yang kamu jadikan pegawai itu al-qawi al-amin. Punya kekuatan, punya amanah. Kalau bahasa kita, duwe skill. Bukan sikil ya. Punya kemampuan. Punya amanah. Ya. Taklilun li talabiha. Alasan kenapa kok meminta Musa ini dipekerjakan saja. Alasannya al-quwat fil amal, dalam penunaian amalan punya kemampuan, amanah fi adaihi alal wajril matlub. Amanah itu menunaikan sesuai dengan apa yang dituntut. Itu namanya amanah. Ini selesaikan, selesai. Ini antar sana, antar. Ya, itu namanya amanah. Tapi kalau misalkan ini antar sana dibelokke. Kamu tugas sana, kira teko-teko ngomah nyandi nih. Mampir dolan sik misalkan. Itu tidak amanah. Jamaah hormati, ini permintaan anak gadis yang cerdas. Wa hadatan sisu ala hadainil wasfaini huwa min wufuri akli hadil mar'ah. Ini yang kita sebutkan tadi. Pengenasan ini menunjukkan, jadi dua sifat ini yang disampaikan oleh wanita itu menunjukkan
min wufuri akli hadil mar'ah. Cerdasnya akal wanita tersebut. Cerdasnya akal wanita tersebut. Coba cek. Semua tugas itu nanti akan terlaksana dengan baik. 2. Jadi guru. Kalau nanti dia punya 2, punya kemampuan. Yang kedua punya amanah. Jadi dokter punya kemampuan, punya amanah. Dokter nggak punya kemampuan misalkan. Ngobati, klera-kleru itu. Lah ini obat apa ini? Obat tikus. Wah, diombeke, wah sudah nerusak nih ya. Ini kemampuan, punya amanah. Menunjukkan cerdasnya wanita itu. Allati ra'at iktimala hataini sifataini fi Musa. Yang wanita itu melihat 2 sifat sempurna ini ada dalam diri Musa. Fa innahuma minal mutalabul lati yatafiku 'alaiha uqala ul basar fi jami'il umami wa syara'i. Dan sesungguhnya keduanya itu dituntut yang sepakat atasnya manusia-manusia yang berakal dalam seluruh umat, seluruh syariat. Bukan hanya Islam kok. Bukan hanya Islam. Di luar Islam pun kalau urusan pekerjaan luruh. Kuat, amanah. Punya kemampuan, kemudian dia amanah. Punya kemampuan, dia amanah. Itu saja. Kapan nanti 2 ini tidak terpenuhi, nggak akan baik. Nggak akan baik. Contohnya, nggak punya kemampuan. Ngajari sih. Wah lah ngajari ya suwe ya. Lama. Kemudian nggak punya amanah. Kacau itu. Nggak punya amanah kacau. Rusak nanti. Wallahu ta'ala alam. Waqad ahadal ulama rahimallahu ta'ala hadil ayata ma'hadal qaidati fi man yali amron minal umuri. Sungguh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mengambil ayat ini itu sumber kaidah berkaitan dengan penyerahan satu urusan dari urusan-urusan. Nyerahkan urusan itu kepada siapa? Wa annal ahaqqa bihi huwa man tawafarat bihi hataini sifataini. Yang paling berhak untuk satu urusan itu yang terpenuhi 2 sifat ini. Sesuai dengan urusan yang akan diserahkan. Urusan yang akan diserahkan. Mas, turung sopiri trukku. Kemana? Ini mau kirim barang ke Jakarta. Kirim barang ke Jakarta. 1 punya kemampuan. Nah, punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, SIM apa? SIM C. Loh, SIM C nggak nyupir truk ya? Ya. Omongnya sing tergandeng itu. Tergandeng sing terkecil terus nanti burine buawa itu. Itu kalau nggak punya keahlian, kau mau belok saya ungkak. Rata teko nanti. Itu semua urusan ketika diserahkan terpenuhi 2 sifat ini. Falan wa kullama kanat al muhimmatu wal mas'uliyatu a'dham kana tasaddudu fi tahaqquqi hataini sifataini aksara wa akbar. Ya, ketika perkaranya sangat penting. Jadi, lah ini urusan apa ini? Penting. Yang diserahkan ini urusannya agung. Maka mereka ketat, keras dalam penerapan 2 sifat ini itu lebih banyak, lebih besar. Jadi nggak sembarangan ini. Nggak sembarangan. Kalau bahasa orang politik itu ini ngurusin negara ya. Kalau sistem demokrasi ngurusin negara itu mungkin ya sekelas kampung bisa. Itu kalau bahasanya orang politik. Tapi kalau dalam syariat, nggak sembarangan ini. Ini ngurusin negara kok. Saudara yang saya hormati, ketika urusannya semakin besar, maka nanti syaratnya semakin ketat. Syaratnya semakin ketat. Kemarin ada kiai itu ngomong, kalau misalnya ngisi pengajian kampung, nah standarnya ya ini cukup lah. Tapi kalau ngisi misalkan, itu beliau mengkritik. Jadi ada seorang yang itu sudah ngisi tablik akbar, tapi ternyata parah katanya. Parah ini jenenge nggak terpenuhi kriteria. Nggak terpenuhi kriteria. Apalagi kalau misalkan ini hakim syariat. Hakim syariat itu sudah, wah harus terpenuhi kriteria 2 hal itu ketat.
syaratnya. Ini yang diambil oleh para ulama sumber kaidah, siapa serahkan satu urusan, dua ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian inna man ta'ammal al-Qur'an al-karima wajada talazuman dhahiran wa bayinan baina hataini sifataini. Sesungguhnya siapa yang memperhatikan Quran yang mulia, dia akan dapatkan talazuman dhahiran bayinan. Sesuatu yang harus. Jadi nggak bisa terpisahkan. Ada hubungan yang jelas di antara dua sifat ini, kuat, amanah. Sekarang dikasih contoh. Dalam Quran ada beberapa tempat. Pertama, berkaitan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diserai tugas menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Itu berarti tugas yang sangat agung. Enggak sembarangan ini. Kenapa? Karena menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma wasafallahu bihi muballighal wahyi wa risalati ilal anbiya'i wa rusuli alaihi wassalatu wassalam. Apa yang Allah sifatkan muballighal wahyi, penyampai wahyu, yang menyampaikan risalah kepada para nabi. Siapa? Para malaikat atau malaikat Jibril. Ya, menyampaikan wahyu. Lihat kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsi makin muta'in thamma amin. Lihat sifat malaikat Jibril. Sesungguhnya sungguh ucapan utusan yang mulia yang memiliki kekuatan di sisi ars yang kokoh, ditaati, kemudian amanah. Lihat sifatnya. Pertama, dikuatin, memiliki kekuatan. Muta'in, ditaati, sama amin, amanah. Utusan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, fandur kam wasofan wasofallahu bihi hadar rasul al-malaki al-karimi. Coba lihat berapa sifat yang Allah sifatkan utusan malaikat yang mulia ini. Wa min dalika wasafahu bil quwwati wal amanati. Dari sifatnya itu kuat dan amanah. Kalau dihitung, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya dia itu sungguh ucapan utusan yang mulia. Allah sebut karim, mulia. Yang kedua, dikuatin, memiliki kekuatan. Yang ketiga, muta, ditaati. Yang keempat, amanah. Ini papat. Kalau empat ini terkumpul, Masya Allah. Sudah mulia, punya kekuatan, ditaati, kemudian amanah. Tapi syahidnya adalah dua. Allah sifati dengan kuat wal amanah. Wahuma min a'dami anasirin najahi wal kamali fiman yu'di amalan minal a'mal. Yang keduanya itu merupakan seagung-agung faktor keberhasilan dan kesempurnaan. Pengen berhasil, pengen sempurna, berkaitan dengan penunaian satu tugas, itu kalau kuat amanah. Wis, cukup contohnya lah. Iya. Jangankan kok pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mungkin orang anggap biasa. Orang anggap biasa. Bungkusi sego, itu nggak punya kemampuan, orang dadi-dadi itu. Ini orang iso. Ya, orang iso itu nggak jadi itu. Ya, apalagi nanti urusan yang lebih penting. Contoh pertama itu kisah malaikat Jibril. Yang kedua, qaulu Yusuf alaihi salatu wassalam, ucapan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang ucapan Nabiullah Yusuf ini banyak yang salah tafsir. Dikiranya beliau, wah, boleh meminta jabatan. Rakus kepada jabatan. Bukan. Kalau misalkan boleh, itu pun syariat Nabiullah Yusuf, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabiullah Yusuf lil Malik kepada raja? Ija'alni ala hazainil ard. Inni hafidhun alim. Jadikan aku itu orang yang memegang perbendaharaan bumi.
Sing ngurusi bendahara berkaitan dengan pengaturan harta. Sesungguhnya aku hafidun alim. Bisa menjaga, mengetahui. Hafidun lilladzi atawallahu. Aku mampu menjaga berkaitan dengan amanah yang diserahkan kepadaku. Kalau orang diamanai bisa menjaga, itu berarti orang tersebut orang amin. Ya, memiliki sifat terpercaya, amanah. Fala yudhaya'u minhu syai'un fi ghairi mahallihi. Tidak disia-siakan sedikit pun bukan pada tempatnya. Wadhabit lidahil wal harij, tertib pemasukan pengeluaran. Kan bendahara itu seperti itu. Namanya kalau bendahara itu pemasukan sekian, nanti pengeluaran sekian. Orang kok setiap ya dihitung, dijumlah, kok duitnya turah terus gitu. Ada pemasukan yang tidak dilebokke. Ya. Wah, alhamdulillah rezeki. Ya kamu sing keliru nulis itu. Sing keliru nulis. Harusnya pemasukan kamu tulis, enggak kamu tulis. Wah, turah terus. Saudara yang saya hormati, tertib. Pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Orang itu kalau ahli dalam urusan seperti itu, orang dikasih catatan saja langsung delok, oh iya. Tapi kalau enggak jelas coba. Kadang duit pengeluaran ditulis pada duit pemasukan. Iki piye to iki ora cetha ngene no. Iya. Laporannya tidak jelas. Saudara yang saya hormati, beliau tertib, teratur masuk keluar. Alimun bi kaifiyati tadbir wal i'ta wal man'i. Kemudian mengetahui tentang pengelolaan, tentang oh ini dikeluarkan, ini ditahan. Wa tasarrufi fi jami'i anwa'i tasarrufat. Demikian pula seluruh jenis tindakan. Itu namanya orang yang alim, berarti punya kemampuan. Punya kemampuan. Sampai diceritakan ini kalau panen ini bagus ini seperti ini disimpan. Cara nyimpennya seperti ini nanti supaya nggak rusak. Itu namanya tertib. Coba kalau nggak tertib pas panen poya-poya. Begitu paceklik kaliran kabeh gitu. Kan ada orang kalau nggak tertib dalam kepengurusan keuangan begitu itu tanggal 6 belanjan langsung sewengi seneng-seneng itu. Ya, setelah itu sesuke wis entek. Wis ben tapi tadi malam puas. Puas ning bar kuwi 28 dina kaliran. Itu namanya tidak tertib dalam pengaturan keuangan. Kalau tertib, ya ini masih 28 hari lagi loh. Ya, nanti sekian. Nah ini misalnya bar belanjan ya wis enggak apa-apa, tapi setelah itu nanti tetap ada perhitungan-perhitungan. Perhitungan-perhitungan. Ini saudara yang saya hormati, kelebihan Nabiullah Yusuf. Lihat hafidun alim. Hafid berarti dia amanah. Alim berarti dia punya kemampuan. Allah kasih contoh Nabiullah Yusuf. Nah ini catatannya. Walaisa dalika hirsan min Yusufa alal wilayati. Ini bukan menunjukkan Yusuf itu rakus jabatan. Salah. Kalau orang beralasan rakus kepada jabatan, salah. Innama huwa rahbatun minhu finnafil am. Tapi keinginan dia itu supaya bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Boleh. Misalkan ya di satu tempat. Waduh. Sing pengen maju kok ngeri-ngeri itu ya. Sampai ada orang ngomong, "Lah kuwi pantasnya jadi ketua Karang Taruna itu." Kon ngurusi misalnya sak gubernuran misalkan. Ya. Kalau orang misalkan punya kemampuan, boleh dia. Oh daripada rusak saya lah, bismillah. Tapi sekali lagi, bukan rakus kepada wilayah. Wa qad arafa min nafsihi minal kafaati wal amanati wal hifdi ma lam yakunu ya'rifunahu. Yang Nabiullah Musa ini tahu dari dirinya. Dirinya punya kecakapan, kapasitas, memiliki amanah, memiliki kemampuan menjaga yang tidak terjadi pada perkara yang mereka ketahui. Saudara yang saya hormati, ini kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, syaratnya dua. Syaratnya dua. Hafid, alim. Memiliki amanah, memiliki kemampuan.
Apalagi walam yahya wala yahfa anna idarata anwalin majmu'atin minal aitam tahtaju ila hataini sifataini. Tidak tersembunyi pengelolaan harta umum yang dikumpulkan, ya, apalagi dari anak yatim, itu butuh kepada dua sifat ini. Jadi pengelolaan harta umum. Fakaifa bi idarati amwalin tata'alaku bijama'atin. Apalagi itu berkaitan dengan pengelolaan harta yang berkaitan dengan mayoritas. Oh, harta yatim saja butuh kok. Punya kemampuan, punya amanah. Saya kemarin itu termasuk dapat pelajaran kalau mengumpulkan donasi berkaitan tentang pembangunan atau apa tertentu. Pengelolaannya harus jelas itu. Pengelolaan jelas itu misalkan untuk pesantren. Jangan sampai wis dibangun brodoli meneh. Kenapa bisa seperti itu? Perencanaan yang tidak matang. Perencanaan tidak matang. Tapi kalau perencanaan matang, oh tanahnya sekian, nanti gambar bangunannya seperti ini. Membangunnya sesuai dengan kemampuan. Ini dulu. Nanti ke depannya sudah. Ini mau lantai 2, lantai 3 atau lantai 1? Oh lantai 2. Sejak awal sudah dikasih cakar ayamnya misalkan. Yang tinggi, yang besar-besar. Saudara yang saya hormati, urusan berkaitan dengan pengelolaan harta, berkaitan dengan umat, wah lebih detail lagi. Lebih detail lagi, apa mana nggone anak yatim. Anak yatim kalau nggak hati-hati, wah sudah berat. Saya pernah lihat ada orang pengen ngurusi anak yatim, tapi ngurusinya itu ngurusi ngelola. Jadi anak yatim dilumpukke, nanti dia cari bantuan ke sana kemari, wah abot itu. Abot kalau nggak hati-hati, haknya anak yatim kesaut. Kalau nggak hati-hati, ya ternyata dia makan harta anak yatim. Wong yatim nggonmu kuru-kuru ngono. Kowe malah wetengmu bantalan kaya ngono. Lah ternyata makan harta anak yatim. Saudara yang saya hormati, hati-hati ini. Tata'alaku bijamaah. Harta yang berkaitan dengan jamaah. Am kaifa bi idarati amwalin daulatin bi akmaliha. Lebih-lebih berkaitan dengan pengelolaan harta satu negeri secara sempurna. Mungkin kalau di negeri kita menteri keuangan, sing mudeng tenan. Ya sing mudeng tenan. Jangan karena jane ora ahli. Ya kalau orang ahli ya nanti piye? Menteri pendidikan. Tapi gelarnya misalnya apa? Bukan pendidikan. Ya nanti ora nyambung no. Ya, mbiyen pemborong bangunan nih Mas. Saiki ganti menteri pendidikan. Wah, lah hitung-hitungannya nanti piye? Ini saudara yang saya hormati demikian. Walihada abraza Yusuf alaihi salatu wassalam hataini sifataini. Karena itulah Yusuf perlihatkan dua sifat ini. Dengan mengatakan, ya, ini hafidhun alim. Langsung aku. Karena memang betul-betul punya keahlian. Wa madahan nafsahu bihima. Kemudian dia puji dirinya dengan keduanya. Lalidatil madah. Bukan karena pujian tok, bukan. Kan ada orang kadang perlu diberitahu. Mas, kamu urusan kayak gini, ya alhamdulillah saya yang urusan nyopir itu bisa. Misalkan, saya kapan itu ketemu guru tahfidz, dia sampaikan karena dia punya sanad. Ya alhamdulillah kalau urusan hafalan saya sampai fa dengan wa, itu di ayat ini fa, di ayat ini wa. Alhamdulillah saya tahu. Bukan karena kesombongan, bukan karena ujub. Tapi dalam rangka untuk menampakkan saya diserai urusan ini insya Allah. Punya kemampuan. Punya kemampuan. Saudara yang saya hormati demikian. Bal li'annal wada'a al-iktisadi fi misra anadaka yaktadi mubadaratan fi dhabti idarati amwaliha. Karena situasi perekonomian di Mesir ketika itu menuntut cepat dalam mengatur urusan harta. Karena nanti diterangkan musim sekian panennya bagus, setelah itu nanti 7 musim paceklik. Ini kalau nggak hati-hati sudah rusak. Ya, khususon waqad kana mukbalah. Lebih khusus berkaitan dengan perkara yang akan datang sesuai dengan mimpi Nabi Allah Musa. Kan mimpinya itu ada tahun-tahun yang nanti tahun-tahun ijafin mujdibatin. Tahun-tahun sulit, tahun-tahun paceklik.
tahtaju ila hikmatin wa ta'akulin fi sarf, yang membutuhkan hikmah cerdas dalam pengaturan. Contoh yang kedua, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dua dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kisah Nabiullah Sulaiman. Wallahu ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.